Halo, selamat pagi. Pada hari ini kita akan masuk kepada tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua tentang rukun dalam perbedaan. Seperti halnya pelangi, indah karena warna yang berbeda-beda, hidup berbangsa dan bertanah air juga indah. Kita hidup rukun walaupun memiliki banyak perbedaan. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman. Yang pertama, keanekaragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Selain agama, perbedaan suku, suku, budaya, dan ras. Nah, sekarang kita simak teks. Mari kita baca teks dengan judul perbedaan yang menguatkan. Di Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Setelah membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut ini. Dalam mengisi kotak-kotak yang ada di bagan tersebut, bisa kita isi dengan perbedaan yang ada apa saja dalam lingkungan rumahmu atau sekolah, terus kegiatan apa saja yang dilakukan secara bersama-sama secara rukun, dan apa manfaat hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu. Milang nyan Allah kurahman ya rahim. Oh iye si kenyan hanya Allah nyan Allah la ilaha Allah la ase Allahu Allahu la ase Allahu salamu alaikum kami sawan salam saudara kanina berbenerata. Baru saja kita saksikan salah satu tarian Indonesia, yaitu tari Saman. Nah, tarian menjadi salah satu semangat persatuan bangsa Indonesia yang tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, tarian-tarian ini memiliki yang dinamakan pola lantai. Apa sih pola lantai? Mari kita pelajari.
Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyi yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Tarian daerah adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah, baik di Indonesia maupun negara lain. Setiap negara memiliki tarian daerah sendiri, sama halnya dengan di Indonesia. Tarian daerah merupakan hasil cipta karya seni dari suatu budaya. Tari daerah juga merupakan identitas dari suatu bangsa. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai itu sendiri adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ada berbagai macam pola lantai. Mari kita simak. Berikut adalah beberapa contoh pola lantai. Ada pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melengkung. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Beberapa tari yang menggunakan pola lantai vertikal seperti tari Yaspen Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Salah satu tarian yang menggunakan adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai ini seperti tari Mabandong dari Toraja dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua.